Dengan segala kerendahan hati kita menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Matius 16 ayat 24 dan 25 sebagai nas pembimbing menyatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pengakuan dosa dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Limpah sukacita dan kelegaan kepada setiap orang yang telah dengan sungguh-sungguh dan penuh kerendahan hati mengaku dosanya, bahkan berkomitmen hidup di dalam pertobatan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, berita anugerah disampaikan. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat, berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Jemaat berdiri. Dengarkanlah sekarang perintah hidup baru hadir di tengah persekutuan kita berdasarkan Injil Matius 22 ayat 37 hingga 40 menyatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian perintah hidup baru, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Ibu Bapak, 16 saudara-saudara yang duduk di depan masih disebut katekumen saat ini. Nanti kalau sudah disidi baru disebut warga sidi jemaat. Mari berdoa. Sungguh indah yang Tuhan pikirkan tentang kami, umat-Mu. Maka biarlah keindahan itu tetap menjadi keindahan pikiran Tuhan tentang kami. Dan tidak kami nodai dengan sikap hidup yang memberontak dan melawan kepada kehendak Tuhan. Maka proses belajar untuk tahu, mengerti, dan setia mengikut Engkau Yesus hendak kami alami lagi saat ini melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dengan hati yang terbuka, berkenan isilah ya Tuhan dengan kehendak-Mu. Dengan hidup yang terbuka, berkenan Tuhan mampukan kami agar kehidupan ini selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam pertolongan kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu ini dengan segala kelemahan dan keterbatasan mengabarkan tentang kehendak-Mu. Sekaligus memampukan kami semua mendengar dan menjadi pelaku kebenaran firman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang setia. Amin. Jemaat berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Yang menyatakan, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosiana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi. Sekali lagi ya Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat pagi. Iya. Waduh, kencang sekali ya.
semangatnya terus membara. Sampai hari ini di depan kita sudah duduk 16 saudara dan saudari kita. Yang sebentar Ibu Bapak Saudara-saudara akan mengaku imannya. Bukan lagi sebuah pengakuan abal-abal. Tetapi sebuah pengakuan yang lahir dari hasil pembinaan mereka di kelas katekesasi. Kurang lebih 1 tahun lamanya. Sebuah pengakuan yang lahir dari pemahaman yang benar tentang siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semoga ya Ibu Bapak Saudara-saudara. Mengikut Yesus ternyata Ibu Bapak Saudara-saudara anak-anak itu bukan persoalan yang mudah. Kita semua tentu menyadari akan hal ini. Orang mengikut Yesus belum tentu dengan pemahaman yang benar. Orang mengikut Yesus belum tentu dengan motivasi yang benar. Ibu bapak saudara-saudara, sekilas kalau kita mencermati ayat-ayat bacaan ini, peristiwa di mana Yesus dielu-elukan ketika ia memasuki kota Yerusalem. Peristiwa ini lalu kemudian diingat rayakan di dalam kalender gerejawi termasuk GPIB sebagai Minggu Palmarum. Minggu Palmarum karena di dalam peristiwa ini daun-daun palma ya atau daun-daun palem itu dihantar atau dibentangkan orang. Ada yang melambai-lambaikan. Daun palem ini, ibu bapak di dalam tradisi Yudaisme, dia menunjuk kepada kemenangan. Pada saat Raja Makabe ya, yang menang melawan musuh orang-orang Yahudi dulu, maka orang menyambut kedatangannya dengan daun palem. Jadi daun palem ini simbol kemenangan, sekali lagi ini dalam adat istiadat atau di dalam pemahaman Yudaisme. Tetapi ibu bapak saudara-saudara, kalau kita perhatikan semangat, antusiasme, euforia orang-orang yang menyambut Yesus. Kita baca di ayat yang ke-13, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru Hosana. Sama dengan Hosiana. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Sungguh sebuah seruan ya ibu bapak yang mungkin kalau kita hadir pada saat itu, di momen itu, mungkin hati kita bergetar. Ibu bapak saudara-saudara, kata Hosana pada awalnya sebenarnya berarti Tuhan tolonglah. Ini seruan meminta tolong kepada Tuhan. Karena itu kata Hosana sebenarnya juga adalah sebuah doa. Permohonan minta tolong kepada Tuhan. Sekaligus teriakan atau seruan Hosana ini juga biasa dipakai di dalam peribadahan orang Yahudi. Ketika mereka beribadah di bait Allah, maka orang-orang yang datang itu ya akan disambut dengan seruan ini. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Seruan ini sebenarnya adalah seruan yang biasa di dalam peribadahan orang Yahudi. Tetapi ibu bapak yang menjadi luar biasa adalah kata Raja Israel di belakang seruan ini.
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah, ini yang menjadikan seruan ini luar biasa. Tidak lagi seruan biasa-biasa saja. Mengapa? Karena ibu bapak saudara-saudara, mereka menyerukan seruan biasa tetapi kepada Raja Israel. Yesus disambut sebagai Raja Israel. Yesus disambut sebagai Raja yang akan menyatakan atau membawa orang-orang Israel ini memperoleh kemenangan. Ada sayangnya. Bahwa orang-orang yang menyambut Yesus dan menyerukan seruan ini, mereka tidak mengerti ternyata. Termasuk para murid-murid. Itu disebutkan di ayat yang ke-16 bacaan kita. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Ketika mereka berseru-seru menyambut Yesus yang dipandang sebagai Raja Israel yang akan memberikan kemenangan kepada orang-orang Yahudi, tetapi dalam konteks Yudaisme. Apa itu konteks Yudaisme? Orang-orang Yahudi ini berpikir begini, Bu Bapak. Nanti Yesus ini yang akan memimpin mereka untuk merebut kemenangan melawan penguasa Romawi. Melawan kekuasaan bangsa Romawi. Pada waktu itu dalam konteks bacaan kita. Nah, kalau Yesus datang sebagai pemenang, sebagai pemimpin yang akan bawa orang-orang Yahudi ini menang, maka ibu bapak seharusnya dia masuk pakai kuda perang. Karena kuda perang itu kan simbol simbol kekuatan, simbol keperkasaan. Tentu juga menjadi simbol kemenangan. Tapi Bu Bapak ini Tuhan Yesus dia masuk Yerusalem, dia naik apa? Kalau kita baca ayat 14, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Bukan kuda perang, tetapi seekor keledai yang masih muda. Berarti ibu bapak, dia masuk, dia datang, itu bukan sebagaimana pemahaman Yudaisme untuk memimpin orang-orang berperang begitu ya. Dengan kekuasaan, dengan kuda perang, dengan perlengkapan perang, strategi perang. Dengan kekerasan untuk menang, tidak. Tetapi Yesus menunggang keledai karena dia datang untuk menang, tetapi dengan kasih dan perdamaian. Sangat berbeda bukan? Dengan pemahaman Yudaisme dan juga mungkin menjadi pemahaman kita. Terhadap orang-orang yang kita pandang sebagai musuh kita. Terhadap orang-orang yang mungkin kita pandang sebagai lawan kita. Mungkin juga kita punya harapan, wih Tuhan Yesus datang ini ya. Kemudian bersama Tuhan Yesus kita berperang ya, kita hancurkan mereka. Ternyata tidak ya ibu bapak saudara-saudara. Kemenangan Yesus itu tidak terletak pada kekerasan. Tidak terletak pada permusuhan. Karena Yesus datang tidak membawa itu semua. Kemenangan Yesus terletak pada kasih-Nya. Yang memuncak pada pengorbanannya. Di atas kayu salib. Kemenangan yang terletak pada perdamaian yang Ia bawa. Pengorbanan yang membuat terjadinya rekonsiliasi, pemulihan relasi
pemulihan hubungan antara Allah dengan manusia yang rusak karena dosa dan pemberontakan manusia. Itulah misi yang diemban Tuhan Yesus. Itulah kemenangan dalam konteks rancangan Tuhan. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, mula-mula murid-murid Yesus bahkan tidak mengerti. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Jadi murid-murid Yesus setelah Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, barulah kemudian mereka mengerti. Oh, Yesus itulah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Yesus itulah Sang Juru Selamat yang membawa kemenangan dalam misi kasih dan damai Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam terang firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang hendak kita maknai. Yang pertama begini, di dalam pastoral kemarin disampaikan dan itu juga menjadi nas pembimbing hari ini. Saya boleh minta tolong salah seorang calon CD baru baca lagi pada Matius 16 ayat 24 dan 25. Mereka dengar ajarannya, mereka menjadi saksi mata mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi apakah itu serta-merta membuat mereka mengenal Yesus? Mereka paham maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia ini? Tidak. Karena itu ibu bapak, mengikut Yesus itu adalah sebuah proses. Belum tentu ibu bapak saudara-saudara yang puluhan tahun sudah di sini betul-betul ada di dalam proses mengikuti Yesus ini. Belum tentu ibu bapak yang sudah puluhan tahun ya di sini memiliki pemahaman yang tepat terhadap Yesus. Belum tentu ibu bapak saudara-saudara yang sudah puluhan tahun atau sudah lebih dulu menjalani peneguhan sidi tetap setia mengikuti Yesus. Belum tentu. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, sebuah proses mengikut Yesus itu adalah proses menyangkal diri, memikul salib. Proses mengikut Yesus itu masih terus. Kalau anak-anak katekumen ya saudara-saudara kita ini, mereka akan berkomitmen. Ya dengan segenap hatiku itu. Hayati ya dengan segenap hati bukan setengah hati kan? Ya dengan segenap hati, ya dengan sepenuh hati. Mau mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini proses. Tidak serta-merta kemudian kalian menjadi setia. Tidak. Tidak serta-merta kalian menjadi warga di jemaat yang sungguh taat. Tidak. Ini sebuah proses. Justru dalam pemahaman dan kesadaran ini proses. Di sana di dalam proses ini akan banyak sekali tantangan, rintangan, hambatan. Akan banyak sekali godaan. Akan ada kuasa-kuasa yang mencoba merayu, menggoda. Supaya kalian tidak lagi setia mengikuti Yesus. Supaya kalian berhenti di dalam komitmen menjadi pengikut Yesus yang tunduk dan taat pada kehendak Tuhan.
Ini proses. Dan ketika proses terbentang, ada tantangan, rintangan, hambatan di sana. Maka ini proses yang mengingatkan kita tidak pernah bisa hidup mengikut Kristus tanpa Kristus. Karena itu, sama sebenarnya seperti Paulus ya Ibu Bapak, untuk kesekian kali saya sampaikan. Mungkin kita ini salut sekali dengan Paulus ya. Seorang penginjil, seorang murid, seorang pelayan Yesus yang dia berubah total dari penganiaya jemaat Kristus, dari yang suka menyakiti hati Tuhan, dia menjadi pelayan yang setia. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya untuk Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan itu seharusnya menjadi bukan hanya pengakuan penghayatan seorang Paulus, tetapi pengakuan dan penghayatan setiap kita, orang-orang yang mengaku kita ini pengikut Kristus. Kalau Kristus yang kita ikuti, Ibu Bapak dia jalan di depan, kita di belakangnya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia inginkan, itu kan yang kita ikuti. Lucu kalau kita mengatakan kita mengikut Yesus, tapi Yesus kita taruh di belakang. Lalu kita jalan ikut, kita punya mau sendiri. Tuhan Yesus di belakang, tunggu ya kalau saya lagi susah ya. Saya lagi butuh Tuhan, baru Tuhan jalan di depan, baru Tuhan saya panggil di depan. Lucu. Karena itu Ibu Bapak saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mari periksa diri kita. Betul, kita masih proses memahami Yesus itu sebagai Tuhan dan penyelamat hidup kita. Betul, kita masih proses untuk menyangkal diri, memikul salib kita setiap hari. Sambil tetap setia mengikut Yesus. Dan jangan pernah salah dalam motivasi mengikut Yesus. Ada orang ikut Yesus, dia pikir, oh ikut Yesus itu enak, senang, bahagia, jauh dari masalah, apalagi penderitaan. Keliru ya. Makanya banyak orang tidak tahan mengikut Yesus. Karena motivasi yang keliru. Ibu Bapak, pikul salib itu adalah termasuk penderitaan hidup kita. Tetapi berbeda ketika Tuhan Yesus pikul salibnya. Ada yang coba bantu tetapi tidak kuat. Kita pikul salib kita sendiri, betul. Tetapi tidak sendiri. Sebab Tuhan Yesus akan menolong, memampukan. Terus berproses mengikut Yesus. Hayati pengakuanmu. Buktikan di dalam perjalanan mengikut Yesus selanjutnya. Pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit, bumi dan segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara-saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara-saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah. Kedua, apakah saudara-saudara mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan perjanjian anugerah keselamatan Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam. Ketiga, apakah saudara-saudara bersedia
menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan untuk tetap mengikuti Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudara Alma Allo Pasa. Saudara Amos Allo. Saudara Angelina Fasda Sanda. Saudara Anita Barang. Saudara Aprianti Alicia Bane. Saudara Ardian Gumilang Simanihuru. Saudara Arnada Hiskia Lumban Raja. Saudara Claudia Stefani Putri. Saudara Damai Kalista Andi Batara. Saudara Daniel Allo. Saudara Fernando Ose Pasa. Saudara Immanuel Jireh Gimon. Saudara Jenny Kafara Putri Rehi. Saudara Jessica Wahyuni Pratama. Saudara Kewel Joshua. Saudara Randy Duma Tokbiri. Tuhan mendengar, menguatkan, dan mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga. Dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan kudus, serta mendengar pengakuan dan janjimu, maka kami meneguhkan saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara-saudara untuk ikut mengambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan saudara-saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Silakan berlutut, jemaat berdiri. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu. Lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala kasih karunia,
yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai